Habibie dalam waktu sangat singkat merubah Indonesia luar biasa menjadi negara demokrasi. Jadi kita tuh sebetulnya kalau diberi proses yang baik akan ketemu orang-orang hebat, dan we have a lot of talent. Mumpung krisis besar, ayo kita cari solusi besar. Solusi besar kita apa? Yang ke depan. Kalau saya tetap bertanya, sangat mungkin pilkada itu dipaksakan supaya nggak ada calon wali kota yang kembali jadi tukang martabak tuh. Saya teringat waktu krisis tahun 98, kan Korea itu, katanya di Korea itu presiden mengumpulkan semua pakar ya, dengan dari berbagai bidang, jadi bertemu berhari-hari membincangkan berbagai persoalan sebelum sang presiden mengambil sebuah keputusan gitu. Ternyata stock knowledge yang dibangun atau variabel 5 pengetahuan yang dibangun itu membuat Korea bisa cepat pulih dibandingkan negara yang lain. Cuma perlu satu langkah untuk menyelesaikan 1000 langkah. Karena itu buat semua, ayo hari esok harus lebih baik dari hari ini ya. Hari esok itu ditentukan oleh hari ini, dan hari yang kita miliki bukan hari kemarin atau hari esok, tapi hari ini. Jadilah orang yang bertanggung jawab hari ini untuk mengubah kepemimpinan esok hari. Jadi kalau kita negara ini mau baik, sebetulnya elit itu harus berpikir bagaimana menghadirkan 50, 20, 10 calon yang hebat-hebat, sehingga siapapun yang dipilih, Republik ini baik gitu ya. dalam hal semakin normal, maka peran pemimpin itu semakin turun. Dari 90% ke 80%, ke 70%, sampai akhirnya sistem yang berjalan. Sehingga pemimpin digantikan dengan sistem. Ketika sistem sudah berjalan, peran pemimpin mungkin tinggal 20% atau 30%. Nah, mungkin kita ini beranggapan sistem kita sudah baik, sehingga peran pemimpin bisa 20% atau 30% saja. Nah, tetapi begitu tiba-tiba krisis terjadi, maka itu si Menteri A, saya bayangkan dia WA ke Menteri B, itu orang ngomong apa ya? Apa idenya tuh? Terus beredar di WA grup, diledek tuh. Ya itu dia lagi mikir, berusaha mikir. Jadi kita tunggu aja tuh. Begitu ada keputusan, ternyata nggak ada isinya keputusan itu. Lalu si menteri yang satu bilang, gile kita besok bakal dibully nih sama ILT nih. Saya sepakat bahwa kita tidak kurang talenta, dan saya ingat almarhum Cak Nur mengatakan bahwa sejak Orde Baru lah, itu banyak sekali orang-orang yang orang biasa tuh menjadi kelas menengah baru dan bahkan menjadi elit. Dan saya kira kita juga sebenarnya sejarah kita tidak buruk-buruk amat gitu ya. Bagaimana Bung Karno memulai negara ini dengan 97% buta huruf gitu ya, dan terus berjaya dalam keadaan lapar, tapi sebagai bangsa luar biasa bangga dengan kebangsanya. Hanya di ujung itu kemudian tidak bisa membedakan antara private dan public domain gitu ya. Ketika bercampur-campur, ketika terjadi personifikasi atau personalisasi public power, itu persoalan. Pun demikian Pak Harto itu mulai dengan inflasi 650%, dan di ujung kekuasaan beliau itu swasembada pangan dicapai, jadi contoh keluarga berencana, tingkat pendidikan hampir 90% lebih itu terdidik begitu ya, sekolah di mana-mana. Tapi di ujungnya itu ada gangguan-gangguan yang akhirnya mencampur adukan antara personal dengan publik. Karena itu kan koreksinya adalah tadi demokrasi, kompetisi, jangan lama-lama duduk di kekuasaan. Habibie dalam waktu sangat singkat merubah Indonesia luar biasa menjadi negara demokrasi. Jadi kita tuh sebetulnya kalau diberi proses yang baik akan ketemu orang-orang hebat, dan we have a lot of talent. Cuman mungkin sebagai negara barangkali kalau boleh dimaklumkan ini masih muda, jadi proses belajarnya masih belum lengkap, sehingga contoh-contoh baik itu kita masih terus mencari-cari. Ya kebayang aja Amerika yang sudah ratusan tahun begitu Mas ya. Jadi
saya makin yakin dengan apa yang saya ajarkan bahwa leadership is developed, is made, bisa dibangun, bisa dilatih, bisa dikembangkan, bukan dilahirkan. Zaman dulu sudah lewat. Jadi sekarang dengan pendidikan yang sangat maju, kita punya kesempatan baik. Nah, tinggal putaran ini kita kelola dengan baik supaya begitu ada kesempatan, maka masukkanlah talenta terbaik dalam pipeline leadership itu. Kalau pertama dulu saya terus terang harus lockdown. Tapi itu kira-kira pada bulan Februari. Keren, Karena setuju padahalan, lockdown. waktu itu. Karena waktu itu kita masih punya kemampuan untuk katakanlah puasa total selama 1 bulan. Itu kita punya kemampuan. Tapi kemampuan itu sekarang sudah tidak ada. Sehingga kalau sekarang kita bicara lockdown seperti pengertian awal dulu, rasanya terlalu sulit dan terlalu kasihan. Jadi kita menyesal selama 7 bulan bahwa seandainya pertama dulu lockdown memang sakit luar biasa, tapi sakitnya orang sehat itu berarti masih hidup begitu. Nah, sekarang kalau lockdown sakitnya orang sakit, jadi memang berat sekali. Jadi apa yang harus dilakukan harus berbeda lagi. Nah, tentu kalau saya itu tadi bahwa sektor-sektor mana yang kita bisa lari, kita lari ke sana. Jadi kita harus diberitahu bahwa sektor yang kita bisa lari adalah pertanian. Pertanian itu nggak usahlah kayak Jepang menunggu demand-nya apa, kemudian kita ini tanam apapun itu kita akan termakan. Begitu, apalagi dalam suasana krisis. Tetapi memang kalau mau begini, krisis besar sebaiknya melahirkan ide besar. Ini dasar pemikirannya. Krisis besar harus melahirkan solusi besar. Mumpung krisis besar, ayo kita cari solusi besar. Solusi besar kita apa? Yang ke depan. Kalau saya tetap pertanian. Kenapa? Kita ini negara tropis yang panjang sekali dari barat sampai ke timurnya. Musim itu bisa diatur hampir sepanjang tahun. Kemudian kita bertetangga dengan RRC atau Tiongkok yang penduduknya 1,3 miliar, yang pendapatannya semakin baik di sana, yang kesadarannya pada kesehatan semakin baik di sana, yang mereka berarti memerlukan buah semakin banyak di sana. Di sana tidak bisa menanam buah yang buah tropis. Mereka bisa menanam buah yang 4 musim. Kita bisa menanam buah tropik. Kenapa kita tidak ekspor besar-besaran ke Tiongkok buah tropik ini? Nah, ini kita menjadi pasar Tiongkok luar biasa besar. Dan kita tidak bisa marah karena marah saja tidak cukup. Yang bisa adalah bagaimana kita balik ekspor yang besar ke Tiongkok. Satu-satunya menurut pendapat saya kesempatan yang kita bisa menang dari Tiongkok adalah buah tropik. Kita mau menang apa? Coba, saya sudah mencoba memikirkan ini panjang sekali. Apa yang kita kemungkinan bisa menang dengan Tiongkok? Sebut segala macam hal. Akhirnya saya punya kesimpulan buah tropik. Karena mereka tidak bisa bikin buah tropik. Dan buah tropik itu begitu banyak. Dan harus bisa diatur panennya. Mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi, sampai ke Lombok dan seterusnya. Itu beda-beda musimnya. Nah, ayo ini kita lahirkan. Kita bagaimana menanam durian beribu-ribu hektar, menanam apukat beribu-ribu hektar, menanam jambu beribu-ribu hektar. Dengan segala kemampuan kita hitung berapa kita mampu ekspor ke Tiongkok setiap tahun dan apa saja yang bisa diekspor ke sana. Yang sekarang ini 10 tahun yang lalu saya ini tiap tahun sebelum COVID bisa 5-6 kali ke Tiongkok. Ketika 10 tahun yang lalu saya ke sana itu saya nggak melihat durian. Saya tidak melihat manggis. Sekarang di sana orang gila durian. Tetapi duriannya dari Thailand dan dari Malaysia. Beribu-ribu ton pasar durian di Tiongkok. Nah, seperti ini maksud saya. Dan itu tidak hanya durian, apapun, manggis, mereka tidak bisa tanam. Nanas, mereka tidak bisa tanam.
mereka bisa tanam sedikit di Hainan dan di daerah selatan Guangdong, tetapi tidak akan mencukupi. Kita yang bisa mencukupi. Jadi ayo kita lari yang ilmiah, tetapi ilmiah di bidang pertanian, tidak ngawur, tetapi dukungan ilmu pengetahuan, apakah cuaca, apakah pupuk, apakah pola cocok tanam. Kita punya begitu banyak universitas. Seandainya kita putuskan sekarang untuk menandai COVID-19 sebagai krisis besar, dan kita menemukan solusi besar untuk Indonesia ke depan dalam rangka persaingan dengan Tiongkok dan dalam rangka persaingan ekonomi, ayo kita lahirkan ini. Nanti 3 tahun lagi kita sudah bisa mulai ekspor. Tapi kalau kita tidak putuskan sekarang, biar sampai kapanpun kita tidak akan bisa ekspor. Jadi yang bisa saya lakukan seandainya sekarang adalah mencari masa depan yang cocok untuk Indonesia, yang cocok untuk dunia, karena apapun COVID ini sudah berlangsung, mau lockdown juga sudah nggak bisa, karena melockdown orang yang sudah sakit, akibatnya hanya akan mati. Saya tidak mengamati secara khusus mengapa pergantian, terus terang aja, saya tidak, tetapi prinsipnya bahwa semua orang yang bisa berbuat biasanya cenderung diberi tugas lebih banyak. Nah, itu hukum kepemimpinan dan hukum manajemen biasa. Kita semua pernah jadi karyawan, kita semua pernah jadi bawahan yang bisa mengerjakan sesuatu cenderung bisa mengerjakan hal yang lain. Artinya, misalnya kita punya manajer ini kita beri tugas ini, dia jalan. Kita beri tugas ini, dia jalan. Memang kecenderungannya orang yang berprestasi, ini prinsip dasar. Kalau kita jadi atasan selama ini, jadi pemimpin, orang yang punya prestasi di satu tempat atau di satu bidang, biasanya cenderung akan punya prestasi di bidang lain. Orang yang tidak punya prestasi di satu bidang, ditugaskan bidang apapun, biasanya dia kurang berprestasi. Nah, rupanya hukum ini berjalan. Kalau itu dianggap orang yang ditugasi belakangan itu dianggap berprestasi. Ini hukum biasa. Sehingga banyak karyawan yang mengeluh, ini saya ini terus ditumpui pekerjaan gimana, sementara yang lain itu nganggur. Kan banyak juga keluhan begitu di kalangan karyawan. Itu karena memang ada hukum, orang yang biasa beres ditugasi sesuatu, biasanya akan beres ditugasi yang lain. Orang yang mampu ditugasi sesuatu, biasanya mampu ditugasi yang lain. Saya melihatnya seperti itu secara umum, tetapi saya tidak memperhatikan secara khusus apa yang sedang terjadi. Ya, apa poin dari soal ini? Kita coba lihat misalnya hari ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan membatalkan pemilihan kepala desa. 300 kadek kepala desa dibatalkan dengan alasan COVID. Tetapi pilkada tetap dijalankan menurut Jokowi itu. Coba kita lihat konsistensinya itu. Jadi dianggap kalau desa itu ada COVID, maka nggak boleh ada pilkada. Kalau pilkada itu nggak ada COVID, maka boleh. Jadi pilkada, orang desa nggak akan milih di pilkada. Pilkada itu kumpulan desa juga akhirnya. Kan sama aja kan. Kan memilih gubernur itu orang desa yang milih, sama. Jadi kenapa terjadi dualisme itu? Pikiran kita menganalisis. Sangat mungkin pilkada itu dipaksakan supaya nggak ada calon wali kota yang kembali jadi tukang martabak tuh. Jadi sinisme publik bisa melihat seperti itu sebetulnya tuh. Nah, saya ingin agar supaya konsistensi kebijakan itu berjalan secara Weberian. Jadi ada aturannya tuh. Kalau kepala desa nggak boleh, berarti yang lebih besar juga nggak boleh. Karena komplikasinya justru lebih berat nanti itu. Pilkada juga nggak boleh. Nah, desa itu berapa orang yang milih? 100 orang yang milih nggak boleh. Tapi kalau pilkada boleh tuh. Ini kayak apa tadi Mardani bilang tadi,
Raja Midas itu semua yang dia pegang itu jadi emas. Yang terjadi justru sebaliknya tuh, yang dia pegang itu jadi kaleng. Kan? itu soalnya sebetulnya. Itu soal kecil aja, tapi kita bisa baca itu kepentingan yang disembunyikan oleh pemimpin. Nah, pemimpin yang semacam itu dia bukan leader, dia dealer sebetulnya. Nah, kita mau punya leader bukan dealer. Dealer itu ya itu diperlukan di dalam bisnis segala macam, tapi pemimpin di atas dia mesti lead ideas itu. Misalnya, coba misalnya Pak Jokowi begitu membaca tanda-tanda NU dan Muhammadiyah akan menolak pilkada, kan dia banyak binnya kan dia bisa nguping ada apa NU dan Muhammadiyah. 20 menit sebelum NU keluarkan statement menolak pilkada, lalu diikuti Muhammadiyah, mestinya sebagai leader, dia lead isu itu. Dia mesti ucapkan duluan. Supaya NU nanti, oke, kami mendukung keputusan Pak Presiden untuk menunda pilkada. Muhammadiyah juga begitu. Ini yang terjadi sebaliknya tuh. Civil society mendahului Presiden. Lalu nanti Presiden, kami pertimbangkan segala macam. Momentumnya hilang, jadi leadernya nggak kelihatan. Akibatnya apa? Ya dia jadi dealer aja tuh. Kan itu kan grade-nya turun jauh tuh. Dari CEO terus jadi petugas satpam gitu kan, dan dikasih seragam lah gitu supaya mudah diatur-atur. Kita ingin begitu tuh. Ya hierarkinya aja mesti diperlihatkan. Nah, karena itu saya setuju tadi kita mungkin bisa nyumbang pikiran, tapi bukan pada hari ini, tapi di masa depan, karena kita berpikir tentang global issue dari pangan ini dan persaingan komunitas-komunitas yang makin dibutuhkan karena COVID menantang kita untuk menghasilkan buah-buah yang lebih bagus, yang tidak pesticide, yang dari alam Indonesia mungkin masih diakui oleh dunia. Jadi saya setuju usulan tadi Pak Dahlan Iskan, supaya kita menanam beribu-ribu hektar buah, tapi itu mengandaikan ada presiden yang juga punya buah pikiran itu. Saya teringat waktu krisis tahun 98, kan Korea itu, katanya di Korea itu presiden mengumpulkan semua pakar ya, dengan dari berbagai bidang, jadi bertemu berhari-hari membincangkan berbagai persoalan sebelum sang presiden mengambil sebuah keputusan gitu. Ternyata stock knowledge yang dibangun atau variabel 5 pengetahuan yang dibangun itu membuat Korea bisa cepat pulih dibandingkan negara yang lain. Nampaknya itu yang perlu diselesaikan. Saya juga termasuk setuju dengan Pak Dahlan Iskan, memang nampaknya agriculture kita perlu dibangun sebab ini langsung tumbuh dari bumi dan menyelesaikan kebutuhan kita. Saya tinggal di pinggiran Bandung, Pak Dahlan Iskan. Saya melihat setiap hari hiruk-pikuk masyarakat menanam tanaman-tanaman. Ada yang kopi, ada yang teh, ada yang jagung, ada yang singkong dan lain-lain. Nampaknya ini menjadi penyelesaian luar biasa, sehingga di tempat di mana di kampung saya tinggal, ketika saya berbincang dengan RT dengan RW, kelihatannya kehidupan mereka yang berbasis agriculture atau pertanian itu bisa menyelesaikan, meskipun keluhan mereka untuk makan ada Pak, tapi uang yang tidak ada, karena begitu. Itu barangkali tanggapan saya. Dan tentu kepemimpinan ada sifat kepemimpinan yang saya baca di Ibnu Khaldun, saya baca di Imam Mawardi. Jadi kepemimpinan yang baik itu akan memasifkan kebaikan. Begitu. Jadi kita sangat penting memiliki pemimpin dengan kepemimpinan yang baik ya, karena pemimpin itu punya kepemimpinan publik itu punya sifat yang sangat unik dan tidak ada pada pemimpin-pemimpin yang lain selain di pemimpin publik, yaitu bisa memasifkan kebaikan. Cuma perlu satu langkah untuk menyelesaikan 1000 langkah. Karena itu buat semua, ayo hari esok harus lebih baik dari hari ini ya. Hari esok itu ditentukan oleh hari ini, dan hari yang kita miliki bukan hari kemarin atau hari esok, tapi hari ini. Jadilah orang yang bertanggung jawab hari ini untuk mengubah kepemimpinan esok hari. Sering disebut ini kan buah demokrasi yang
menyebabkan pilihan rakyat begitu. Tapi saya tidak sependapat dengan itu, karena betul yang memilih rakyat dan rakyat memilih yang ada di meja makan kan. Tapi yang menghadirkan yang dipilih adalah elit gitu. Jadi kalau kita negara ini mau baik, sebetulnya elit itu harus berpikir bagaimana menghadirkan 50, 20, 10 calon yang hebat-hebat, sehingga siapapun yang dipilih, Republik ini baik gitu ya. Saya membayangkan Pak Dahlan dan saya barangkali pernah di ruang sidang kabinet, isinya kan 50 orang gitu. Kalau 50 orang itu the best talent di Indonesia gitu, yang 50 milih 500 orang para dirjen itu, yang terbaik juga. Yang 500 milih 5.000 para direktur yang terbaik juga gitu. Jadi kalau kita bisa pilih mengisi 50 orang ruang sidang kabinet itu dengan best talent di Indonesia, dan itu adalah kerjaan elit bukan kerjaan rakyat, para pimpinan partai, maka Republik ini mungkin akan cepat hebat itu. Ya, itu pemimpin ketika di awal sesuatu yang dibangun, jadi kita tidak di awal, itu pemimpin memegang peran sampai 90%. Staff itu hanya 10%. Semua direction dari pemimpin, semua ide dari pemimpin. Kemudian dicanangkan ke bawah. Dalam hal semakin normal, maka peran pemimpin itu semakin turun. Dari 90% ke 80%, ke 70%, sampai akhirnya sistem yang berjalan. Sehingga pemimpin digantikan dengan sistem. Ketika sistem sudah berjalan, peran pemimpin mungkin tinggal 20% atau 30%. Nah, mungkin kita ini beranggapan sistem kita sudah baik, sehingga peran pemimpin bisa 20% atau 30% saja. Nah, tetapi begitu tiba-tiba krisis terjadi, maka seharusnya ini balik lagi, peran pemimpin tertinggi itu 80-90%. Semuanya harus lebih banyak datang dari sana. Dan saya meskipun secara demokrasi tidak terlalu menyenangkan, tetapi saya terus terang memuji DPR yang biasanya cerewet, kali ini sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Apapun didukung. Nah, kalau sudah diberikan cek yang tinggal nulis ini tidak bisa berjalan, ini bukan cek kosong pengertiannya berbeda. Blank check sebetulnya, ya, blank check tidak bisa diterjemahkan cek kosong dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya ini kesempatan besar sekali bagi seorang pemimpin untuk berperan 90% tadi. Jadi ini anggap saja di masa krisis, bukan anggap saja, memang ini masa krisis, maka doktrin kepemimpinannya adalah balik kepada zaman permulaan. Gitu. Permulaan ketika republik baru dibangun, permulaan ketika perusahaan baru dibangun, permulaan ketika organisasi baru dibangun, itu peranan pemimpin sangat dominan, kemudian turun, digantikan oleh sistem, dan tiba-tiba ada krisis, harus balik. Dan kondisi ini sebetulnya sudah ada, karena DPR-nya sudah sebegitu hebatnya. Nah, karena itu closing idea saya adalah krisis ini sangat besar, dan usaha yang terbaik adalah kalau kita melahirkan perubahan besar. Nah, perubahan besar apa yang akan dilakukan, dan perubahan besar apakah yang akan kita anggap sebagai monumen krisis besar ini, itu yang kita tunggu. Saya mengusulkan perubahan besar di bidang pertanian, terutama pertanian perkebunan tropik tadi. Saya nggak pernah duduk di ruang sidang paripurna kabinet. Karena itu saya bebas untuk berimajinasi, bikin fiksi namanya tuh. Saya bayangkan hari ini kalau sidang kabinet kan webinar tuh. Presiden Jokowi mimpin sidang kabinet. Masing-masing menteri di depan laptop tuh. Tapi di pangkuan masing-masing menteri juga ada handphone, karena mereka saling WA antar menteri itu. Begitu. Ini imajinasi ya, nggak boleh dikriminalkan dengan imajinasi. Jadi waktu presiden lagi mimpin, itu si menteri A, saya bayangkan dia WA ke menteri B. Itu orang ngomong apa ya?
Apa idenya tuh? Terus beredar di WA grup, diledek tuh. Ya itu dia lagi mikir, berusaha mikir. Jadi kita tunggu aja tuh. Begitu ada keputusan, ternyata nggak ada isinya keputusan itu. Lalu si menteri yang satu bilang, gile kita besok bakal dibully nih sama ILT nih. Jadi saya bayangkan itu yang terjadi. Karena soal tadi, leadership tidak diperlihatkan, tidak bercahaya dari istana. Tidak ada cahaya leadership keluar dari istana. Yang ada cahaya dealership gitu. Kan itu soalnya tuh. Nah karena itu malam ini ada Pak Dahlan Iskan yang orang ingat sebagai bekas menteri, bukan menteri bekas. Bekas menteri artinya punya prestasi lalu menyelesaikan, maka disebut bekas menteri. Sekarang ada yang masih menteri tapi udah bekas gitu, nggak ada gunanya lagi. Kan menteri bekas nggak berguna sebetulnya kan. Ada Pak Dirman juga disebut bekas menteri, bukan menteri bekas, walaupun nggak selesai masa jabatannya, tapi dia disebut menteri bekas menteri, bukan menteri bekas. Juga ada gubernur AR disebut sebagai bekas gubernur. Bayangkan kalau dia disebut gubernur bekas, kan itu satu pelecehan kan. Nah sekarang kita ingin Presiden Jokowi nanti disebut sebagai bekas presiden, tapi sekarang orang mungkin menyebut dia sebagai presiden bekas. Kan itu ini sekali lagi ini adalah gambaran di pikiran saya tuh, supaya saya nggak mendustai batin saya ucapkan itu. Jadi kita berharap bahwa kekuatan masyarakat sipil bisa mengambil alih energi bangsa ini untuk dihidupkan ulang setelah kekuasaan berubah dengan cara normal maupun tidak normal. Karena selalu ada poin bahwa kita tidak mungkin berharap terlalu banyak pada seseorang yang kendati masih memerintah tapi sudah berstatus bekas. Terima kasih.